sekitar 44,76% masyarakat yang belum mendaftar ulang kendaraan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan. Hanya 11 juta kendaraan yang membayar pajak. Membebaskan pembayaran pajak yang menunggak hingga puluhan tahun ke belakang. Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan di Indonesia. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tapi, dalam praktiknya, tak sedikit pengendara motor yang enggan membayar pajak ini. Menurut data dari beberapa samsat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak masih jauh dari ideal. Berdasarkan data PT Jasara Harja, terdapat 40 juta kendaraan atau 39% dari total kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat. Ia memperbolehkan masyarakat yang menunggak pajak kendaraan cukup membayar pokoknya saja, tanpa denda, tanpa bunga. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara bisa hadir secara empatik dan hasilnya ribuan warga dengan sukarela membayar pajak. Tapi, di balik aturan itu, muncul pertanyaan penting. Mengapa masih banyak pengendara yang enggan membayar pajak? Apakah ini hanya soal ekonomi? Atau ada masalah kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara? Maka dari itu, kita perlu melihat ulang bagaimana hukum dijalankan di masyarakat. Apakah sudah menyentuh realitas sosial, atau masih sekedar norma yang tertulis rapi di atas kertas? Ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bukanlah hanya persoalan administrasi, tetapi ini sebuah cerminan antara hubungan hukum dengan masyarakat. Banyak warga merasa pajak yang mereka bayarkan langsung tidak berdampak langsung, seperti jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, dan hukum dianggap tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang adil dan manusiawi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, pajak pun tidak hanya bertanggung jawab terhadap finansial, tetapi juga menjadi ujian terhadap bagaimana hukum dipahami dan dijalani oleh masyarakat maupun negara. Lalu, bagaimana tanggapan para pihak terkait mulai dari petugas, akademisi, hingga masyarakat? Mari kita dengarkan langsung suara dari lapangan. Kita kan di provinsi itu, pajak kendaraan itu kan masuk pajak provinsi ya. Nah kemudian itu kita alokasikan ke kabupaten kota. Ketika kamu membayar pajak 100.000, berarti 66.000 itu nanti diberikan kepada kabupaten kota. 34.000-nya baru menjadi pajak provinsi. Salah satunya mungkin ada, kayak kita ada mobil samsat keliling yang ketika orang alasan nggak bisa bayar pajak gitu, ketika hari kerja kita buka di layanan setelah jam kerja. Kemudian juga mungkin kita melakukan door to door. Kita kalau nyari data-data yang nggak bayar pajak lama gitu ya, setahun 2 tahun, maka akan kita kirimkan surat ke rumahnya untuk mengingatkan itu. Kemudian ada juga inovasi lain ya, kita itu banyak pembayaran online sekarang. Ya seperti ini baik gitu ya, antusias masyarakat tinggi, artinya kelihatan nih banyak ternyata masyarakat penunggak. Ya mudah-mudahan harapannya gitu ya ke depannya ya orang dengan dia yang tadinya punya hutang 5 tahun diampuni jadi setahun, siapa tahu tahun depan lebih ringan lagi untuk membayar gitu. Itu Iya, Pak. Terus tantangan kita ya tadi agar jangan sampai masyarakat tadi merasa tidak proses kurang mendikta, mudah-mudahan tidak. Sementara ini khusus samsat yang sedang saya jalani sekarang sih, khusus saya pribadi ya, relatifnya sih baik, nggak ada masalah. Seandainya pun ada kendala ya masih bisa ditoleransi lah. Kalau sementara ini sih dalam 1 tahun ini ya, untuk khususnya saya kan kebetulan kan Bogor ya, dari kita trek dari sini nih, dari Tangsel ke Bogor sih relatif sudah cukup baik.
jalanan kebetulan seandainya ada lubang ya dari 100% lubang 15% lah. Kalau jelas kalau kita dari rakyat otomatis ya pengennya dipermudah lah ya. Jadi birokrasinya nggak terlalu ribet, nggak terlalu panjang. Efek daripada apa yang udah kita bayarkan ya pengennya ya semuanya secara umum ya pengennya semuanya serba murah lah. Kalau buat bayar pajak sebetulnya kalau atas nama pribadi sih nggak ada kendala ya, kalau nama pribadi di STNK. Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya ya penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Alhamdulillah sih tiap tahun saya taat pajak gitu. Saya udah lama nggak bayar pajak, bahkan motor saya udah mati nih, pajak 4 tahun. Ya sedikit tahu, tapi gimana karena sekarang terkait finansialnya agak susah Mbak. Jadi kita juga bingung tuh bayar pajak itu seperti apa. Kalau ketidakpatuhan terkait dengan tadi ya kepatuhan dan ketidakpatuhan itu kan dilihat dari sisi dimensinya itu dua, ada kepatuhan formal sama kepatuhan material. Jadi apabila dia menjadi tidak patuh bukan berarti dia tidak percaya, bisa jadi karena kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri yang belum mampu untuk membayar pajak. Cukup baik ya, artinya memang diharapkan kemudian tersebut dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan keringanan terhadap masyarakat dalam pembayaran pajaknya, itu memberikan suatu fasilitas untuk diperingankan untuk para wajib pajak. Ada pengetahuan pajak, yang mengedukasi terkait dengan pentingnya pembayaran pajak, kemudian sosialisasi perpajakan yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung, kemudian memberikan fairness atau keadilan kepada masyarakat. Itu bisa ada keadilan yang sifatnya berdasarkan penghasilan, distribusi, prosedural dan lain-lain terkait dengan kesadaran dari si WP, dan satu lagi ya dari pengetahuan pajak tadi bisa diarahkan ke niat. Jadi kalau istilah di teorinya itu ada intention to action, bagaimana niat menjadi berperilaku. Patuhnya pajak itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi pembayar pajak. Jadi pembayar pajak itu patuh itu karena dua hal juga. Hal pertama adalah apa urgensinya untuk membayar pajak itu. Jadi kalau pajak itu ternyata tidak mampu dilihat hasilnya. Jadi saya bayar pajak kok jalan-jalan rusak, malas bayar pajak, gitu kan. Nah, yang kedua dari sisi pembayar pajak itu juga kemudahan prosedur pembayaran pajaknya itu. Mau bayar aja sulit gitu kan, males gitu kan. Nah, jadi dari sisi pembayar pajak itu kira-kira dua hal yang paling determinannya itu kan kira-kira seperti itu. Kenapa dia harus patuh ya? Karena dia tahu manfaatnya dan mudah gitu kan. Mau bayar aja sulit gitu kan, males jadinya. Jadi itu faktor determinan. Ya teorinya sih sebenarnya kalau teori sih banyak ya, teori manajemen atau manajerial yang baik, tapi nanti akan sangat tergantung dari the man behind the system. Jadi ya yang mengendalikan sistem atau yang melaksanakan sistem itu yang bagaimana. Pendekatannya sih bagus, teori-teori sudah banyak, tapi bagaimanapun kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, yang tidak kompeten, dipilih juga ya sudah. Bikin aja pajak itu lebih gampang gitu, gak ribet, maka orang akan bayar pajak ya. Buktiin aja bahwa pajak itu berhasil guna, jadi ya dimanfaatkan untuk yang lebih baik ya, jalan-jalan jadi mulus gitu kan. Kemudian orang bayar pajak motor, orang kir motor nggak sulit gitu misalkan, ya pasti akan baik orang bayar pajak. Kemudian pajak juga kan tadi sebagai instrumen untuk membatasi ya. Jadi sinerginya gimana ya? Gunakan pajak itu juga sebagai instrumen untuk membatasi. Kursi besar syariahnya ada sebuah perdebatan
kok bisa negara itu mengambil paksa uang rakyatnya? Padahal rakyatnya yang bekerja, kita yang nyari duit, nah kok dia ngambil seenaknya? Sehingga ada sebuah dalil yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan adanya pajak. Itu Rasulullah SAW melarang siapapun, orang, institusi atau negara, melarang apa? Mengambil harta min ghairi tibi nafsu, mengambil harta orang tanpa ridho, tanpa ikhlas. Nah, kalau kita melihat tadi teks hadis bahwasanya Rasulullah melarang mengambil harta dengan cara yang tidak ikhlas, itu nggak boleh. Tapi ingat, ada redaksi teks lain di mana Rasulullah SAW, para sahabat, para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifahnya kan mendirikan sebuah negara. Jadi negara itu adalah kesepakatan semua rakyat untuk dikelola dengan baik, untuk mengatur. Nah, kalau mengelola itu butuh biaya. Kalau kita belajar di teori-teori pemungutan harta, di dalam syariah kita mengenal ada zakat. Ketika negara mengumpulkan harta dari rakyatnya, baik dari zakat, kalau zakat itu sudah pasti wajib karena ada nas, ada Quran hadisnya. Itu pertama kali ditarik oleh Umar bin Khattab. Ditarik zakat pajak dari apa? Tanah. Nah, sebetulnya begini, teori-teori Islam, zakat, infak, sedekah, jizyah, ini teks-teks Islam ya, itu sebenarnya sudah ada tuh. Nah, masyarakat kita memang belum sadar. Dan tadi yang saya sampaikan, memang namanya kewajiban nggak perlu sadar, harus dipaksa. Orang kok jangankan begitu, yang sholat nggak butuh biaya jajanan, apalagi kita keluarin uang, maka itu butuh dipaksa. Kira-kira begini, punishment, negara itu harus ada punishment, harus ada hukuman kuat, keras kepada orang-orang yang nggak mau bayar zakat atau bayar pajak. Nah, ini yang paling penting itu. Di pajak itu ada dua juga, ada yang regresif, ada progresif. Untuk secara syariah itu sebenarnya tidak ada nas apakah harus besar, seberapa besar, kecuali zakat. Kalau zakat sudah jelas ada. Kalau misalnya 2,5% kan gitu, 5% atau 10%, 20% untuk rikas, itu zakat. Tetapi untuk pajak yang perlu dicatat adalah karena para ulama, bahkan kata Ibnul Arabi mengatakan ijma ulama, ijma itu seluruh ulama sepakat, kalau negara ini memang butuh banget duit untuk mengelola negara dengan ketentuan bahwa zakat, infak, sedekah, jizyah itu tidak cukup, maka boleh mengenakan dari harta yang lain, itu boleh. Ketentuannya apa tadi? Kalau benar-benar butuh untuk pajak ya, entah berapapun, bagaimana tidak ada ketentuannya. Tetapi Islam syariah itu mengatur harus dengan cara yang adil. Kan dasar pengenaan pajak kalau menurut ulama itu pajak tidak boleh dikenakan kepada hal-hal kebutuhan pokok. Menurut Dr. Profesor Jawahir, untuk membangun sebuah negara tentu diperlukan dana. Pembangunan negara bukan hanya sekedar fisik, melainkan pembangunan ideologi, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Ini semua perlu dibangun agar negara benar-benar bisa maju dan dapat mensejahterakan rakyat. Nah, disinilah pajak memegang peranan penting dalam bentuk-bentuk pajak seperti pajak rumah, pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak bangunan. Ini adalah fondasi utama dalam mendukung pembangunan suatu negara dan pengelolaan negara. Tanpa pajak, ini semua tidak mungkin dapat dilakukan. Namun ironisnya, Indonesia yang katanya kaya raya, bahkan penghasilan minyaknya 18 kali lipat lebih besar dari negara Arab, rakyatnya masih banyak yang kesulitan. Kuliah masih bayar, rumah sepetak pun masih harus dicicil, dan kesenjangan antara si kaya dan miskin makin lebar. Padahal, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi nyatanya, negara kita belum dikelola oleh pemimpin yang benar-benar menjadi khalifah bagi rakyatnya. Sebagai akademisi, kita harus berani menyampaikan kebenaran, karena kebenaran tak boleh kalah oleh kekuasaan. Akademisi bicara data dan nurani, bukan kepentingan politik. Pajak seharusnya menjadi alat kesejahteraan, bukan sekedar beban yang tak kembali pada rakyat. Karena pada akhirnya, hukum yang baik bukan yang hanya tertulis secara rapi di dalam undang-undang, tetapi yang mampu tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Dan pajak merupakan salah satu ujian kecil dari besar atau kecilnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Hah, jatuh tempo pajak?
Kakak, kenapa? Bayar pajak, Kak. Udah jadi tempo hari ini. Kamu belum bayar pajak? Yuk kita bayar pajak agar menjadi bagian dari perubahan Indonesia.